Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fa wa yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', atau pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan nentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa hum ya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan ampun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalatan ucap sapa an-nasara nasrani laisat ora ana sapa Yahudi iku ala syai'in ing atase perkara mutadin kang den wilang apa bisa. Wa kafarat lan ngafiri sapa nasara bi Musa kan Musa. Tawagum yasluna kita. Wa halate dua kelompok il fariqon iki dua kelompok yatluna kitab. Padha maca sapa fariqon alkitab ing kitab. Al munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabil Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wa jumlatu ta jumlah halun hal kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sebro-bro musyrik nal arab bisa wong arab wa wirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawuh misla bayanun jelasno li makna dalik, mari maknane mengkono-mengkono qaulihim. Ya niku. Iwala nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene la isu alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Niki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kang ana sapa ngakeh ing dalem ma'idah talfuna padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din saking urusan agama. Fa itu khilu mongko nglebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener. Al jannata ing swarga napa waca fa itu khilu dadi fa'ile teng Allah. Fa itu khilu mongko nglebokno sapa Allah al muhiqa ing wong sing bener al jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fa khulu mongko mlebu sapa al muhiqa wong sing bener al jannata ing napa swarga. Wal muftilalan Allah nglebokno sing batil annara ing neraka. Iki kula terangno iki sensitif ya terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini sak ngene kamu yo ana dawuh Allah, ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei terus. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu jadi ulama sekarang. Iya, misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu lama-lama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, ya mewawancarai Paus, ya mewawancarai Sudas di Mekah.
Kiai mencari bangun pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sehebat-hebatnya ulama dulu kan hikayatan an hikayatin. Kalau masalah penelitiannya loh, bukan pemahaman Qur'annya loh. Nah, jadi bangun dengan Mbah Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih bangun. Karena beliau berpartai, beliau juga bernasional. Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai gak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna mislan apa? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakinnya yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsi ini benar gak? Bayanun lima nazalik. Ai qalu likulli dzinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi ngomentari Nasrani atau Nasrani ngomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham enggak ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek jadi tren Demokrat PDIP. Tok darani yoyo, tok darani. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren, yaitu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa, terus orang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Hum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia Nabi masa gini sintingan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Itu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan, Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah tanggal itu. Soalnya nih gue debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember, zaman itu ngono Desember. Kan ngono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi nggih tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu, kita tanggalan dimulai apa? Januari. Selama Desember, orang Januari ini kok apa? Desember. Lalu ya kayak orang masuk Islam bergoge tanggalan itu keliru kok. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu deh. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang memang hanya teori apa saja. Yahudi, rumah Norris. Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya. Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham loh, ini sensitif. Ya cuma ngomong apa, malah ngeluh, malah pusing. Ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara auladi Yakub,
Kemudian bin Ishak bin Ibrahim sing disebut Quran wa mi waro Ishaq Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak Ibrahim. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad. Walhasil itu Ismail bin Ibrahim. Semane Nabi Muhammad be wong Yahudi minduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya? Sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad itu nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono nabi, mestinya kita jadi nabi. Ora kok turunane wong Arab gendut jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Lho enggak niki tenan. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, ora Bani Sidik kok Nyai, kok Sarang ora Bani Ghazali, ora Bani Zubair kok Nyai, kok Pati ora Bani Mutamakin, Lasem ora Bani Sambut, tiap daerah kan detran diuji. Nah, kere yang ngono, ora Bani ku kok kere. Wong kere misalnya kan detran dhewe to, wong kere ya duwe dinasti, wong juga duwe napa? Dinasti. Ya to Pak, misalnya anak Soeharto melarat. Iku mesti ra seneng lah jam lho, kok anak Soeharto kok melarat. Sing ra seneng ya jam. Janggal. Mungkin dadi dinasti suka kok kere janggal. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Ulang itu saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini deh. Tapi kalau ada tembak, tidak tanggung jawab ya. Resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non-protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek orang di anak ya rada kentul. Saya ini menghitung no. Masalahnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Gitu. Misalnya bandara ini ditutup, kan tidak semua. Nah, nanti era ini rumah tenan. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini. Siapapun yang di situ dikatakan Israel. Termasuk misalnya Kak Munim berwarga negara sana, Bahak di sana, Haris di sana. Nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman yang rasa sekuler pasti muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darah Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Nah sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan orang Islam sing pinter-pinter akeh sing kerja di Bank Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah Belanda, itu kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Akhirnya semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa khawu ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya non-Islam. Bahwa provinsi yang non-Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kowe rapati beragama, sekuler masuk akal.
Makanya kalau seperti begini, itu bener Basyir. Kalau nanti dijazai bangun, gak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut Basyir. Kira usah ngaji Jalalain, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji Jalalain nah. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Ber, iku ora usah ngaji apa? Jalalain, ya Quran ono. Lah Jalalain ku macam-macam. Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Kalau saya itu sudah up to date, sudah hilang. Lah iya toh, misalnya zaman Basim Aswari partai sing bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU dadi partai. Bisa wae kok era Mbah Mun saiki fanatik P3. Jebule sampean Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Udri. Abah saya itu seorang kiai. Abah Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Oleh itu abah saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Nasari sundul lagi. Kerja gue Basim partai sing bener ya kok masih. Sekarang Abah Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung wala-wali zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia udah sering kecewa Masumi kan oke partai dewi ya oke dirayu be abe Gus Wahid bah bojengan tetap derek partai orang Gus gawe abe jadi bener Masumi jadi tetap kata Masumi itu sebenarnya yang dialami Gus Yofur mesti ngono tiba mana dia track record dewi Gus Yofur dia wong zaman ya akhirnya abe Nur Khalis tetap Masumi Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ki memur ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang kok. Cuman dididik Gus Naji ra koyo Mbah Mun. Gus Naji di mazhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Mbah Dullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso urip, santri telat iso. Santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksinya. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Ulin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Oke, kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panen lagi kelan-kali. Kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regani kok. Ya dia komproh mondok nak mulai apa? Manu umure mondok 20 tahun. Mencen nek ning omah kadang setahun bangkune. Jadi mondok suwi ora kelebihan nek ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nek antuke 3 bulan kas ya takoki kamu nek murid iki Arwani. Kira rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah pancen. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan pancen. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel kuat jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi Kiai anak itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempati Israel, cek Kristen, ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kata jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla. Lagi oleh nafsiri Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain dan itu Allah. Nah itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kul hisbin bima ladayhim. Lah iya, kalau santri nyucup Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicucup. Nah cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucup wong. Bahkan sing sita ora nyucup ku bangga, mergo ngrasa gak sih? Sirik. Sing nyucup ge bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi.
Fata wiridan ing mbang utamaken gedhe-gedhe ku seneng rasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih. Dadi dene bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak korto. Sing moni sirik yo bangga, alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya kamu nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok napa minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler raiso. Mbok pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jenis senori. Tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Ora kulaan padha santrine padha saleh. Dadi ambek kulaan, Cina ora sida, Islam ora salat ya ora sida, Islam abangan ora sida. Golek padha saleh. Ya ora kena nggo kulaan lho. Mesti padha saleh, padha kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Ora usah dipandu lah. Mesti sekuler. Ayo padha desa lan aku laan milih mbek Cina mbok mbek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang mbek Cina. Mau nak ziarah wali songo mbek Pak Kaji kan gitu. Lan ini saya bapak sering guyonan nak ibadah mbek ulama, nak pergi mbek Cina, nak mangan mbek wong Arab. Mergo ora iso ora perhitungan to, mesti mayor. Mangan mbek Cina iku perhitungan. Ya tapi nak mangan ibadah mbek ulama. Nak mangan mbek apa? Wong Arab. Mangan wae mayor, mesti mayor. Nak dagang mbek apa? Buat negara Islam paling fanatik, kalau eksplorasi minyak mesti pakai ExxonMobil, dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Itu orang pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman Amerika dalam eksplorasi minyak, Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon sing saiki nggo ngaji, boleh paket sing Islam yang nanti matek ora ono, paket kok ono mesti pesawat-pesawat itu. HDL apa mesti kafir. Lah kafire yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak ter. Jadi akhirnya akeh toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara Gramedia kak, kitab-kitab agama. Beda sewalib, beda tawasbah, beda Quran, beda kategorinya kayak kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh sing kayak mikir dari kamu di toko tuh pernah salib. Nah Islam cek mikir le. Tapi nak uang Kristen ora mikir, tetap tokonya ada Quran. Pokoknya ada laris yo. Ya sajadah yo dina mati ono khusus betul karo sajadah. Sarung yo, gak dideliali. Oh no, wong Islam mesti akeh panas. Gak wong Islam kuwi. Ungkar kabeh. Dina. Itu betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar beragama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Nanti dari bangun nak musyawarah mbek aku pas 4 mata. Pancen niku Quran wis pancen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, gak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsir ya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gus Uli beda, Baziber mbek Mbah Mun beda. Bapak dengan saya sudah beda. Semua juga dan regane zaman.
Saiki ku ngelola pondok gak di kurikulum lho wong janggal. Nah dhisik kurikulum kiai jatuh, nah kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saiki kiai sing ora kurikulum mengkas-mengkis. Wah, sing duwe pekerjaan koyo kula sering ra di dhuwit, meneh wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan. Wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampeyan cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekli amplop. Bar guling-guling ning gone selokan. Pertama mrelkat alhamdulillah. Mergo sing sing andalan sesuk goblojo bojone ya amplop iku. Terus ya awake licet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekolah kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai ini untuk gaji. Nah, kiai niku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji lah. Aku turu untuk gaji. Enggak, jadi ini gue pengalaman ya. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Kalau orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, ya kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia, itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Ya, mulanya aku matur nuwun tenan. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto, itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OKI. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian, Pak. Loh iya toh. Negara majmuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling enggak ketua kalau enggak sekjen. Sampatannya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan ngalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Nah itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya OKI, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup go konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Lho ndak itu sah lho Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Rabitatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota teko bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ngene rapat bar glegeken mulai terus. Wis sangone piro cocokane waduh. Kaya. Orang mikir temane apa masuk orang Islam iki cocokane apa? Aku mau komar rasa ngubah. Wah, dadi mumane komar rasa ngubah kok. Dadi sangone orang masalah ten. Benar. Wah, ndol niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup. Saat aku dunia akhirat, santri ranjine berjuang. Ora ono kempro-kemproan iki. Lalu gaya ini di Zawang santrinya disebut. Kon sangu pokoknya cukup luas. Di Zawang ini nek zaman iki iso mulai. Ora ceritane gitu. Memang kudu wajib cara kula iku kategorine wajib. Paham ya, dadi niki kula lagi sadar. Riyen zaman kula kelas Loralia tau didhawuhi ya ngono. Tafsir itu mau oleh diwaca kanggo wong pintu. Nah, wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham, Kak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman to. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Maksumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok Ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB.
Misalnya saya sing PKB dari fatwa jeneng. Fatwane serubah PKNU. Meneh nek sak generasi. Sak wonge kadang wis lagi 10 tahun. Lah iya sak wong iso. Ayo zaman kaya di SDJ anak Mega, wala-wala zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu loh. Mana kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi kudu ngarang terus. Kok saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres kan dia warga kehormatan Israel. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation sekarang Israel itu apa? Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di itu Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Nah, sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi orang Amerika itu sudah dituduh secara sini sebagai negara Kristen. Sehingga pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama juga dekat dengan tokoh-tokoh Islam. Itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa. Isu agama dibawa. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian berarti kalian tidak dewasa. Amerika akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andaikan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Jadi makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal-usul Islam. Bapak Obama itu masih muslim. Muslimnya itu selebih Husain. Barack Hussein apa? Mungkin bapak Islam cekek. Jadi di bapak loro Islam terus kan? Bapak asli, bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham nggak? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak di CU santri rasa itu bangga. Aku mondok ra disangoni hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra disangoni ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra disangoni mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora disangoni mondok ra disangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyu. Wong tuane piye karepe iki. Enggak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram. Berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan cara usul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jadi lerboya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makruh. Lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan to, wong berwajib apa? 180. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melane dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial karena mesti ya sama seperti Kiai Majid Abe Nur Khalis masih mubini Dewi Basis. Sementara era putrane Gus Wahid.
Seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale darah. Sama murid-muridnya Basbar ora ngono aku. Piye Gus mun ora koyo Basbar. Ini mbahmu nak sering ana tamu aku. Bobar kiai ini saiki aku. Perlu aku mantau ya. Angger wong kok nuduh gak kaya apa? Bobar saiki ini aku. Ternyata terusik juga. Juru balik usaha mana? Iya bab zakat itu bangun zakat tahu sampai itu. Iya muridnya baper tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Pahari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya, bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Harus model zakat gaul. Ya bangun wis kaya aku barang, kaya aku lah untuk gaji kuwi tak zakat. Jadi ora ono model kudu naam apa? Kudu raja kaya kudu. Lah lucu to. Wong dagangan berkisar ta iku wis sugih timbang dagangan sapi. Lah saiki sapi kerapan niku regane loro kadang 200 juta. Kowe ndek sapi sing kaya ning fikih. Jumlahe di sapi ora mesti 200 juta. Lah saiki perlu dinilai duwe apa jumlah apa? Lah ya nek jumlah duwe kan padha terus. Kowe ndek sapi kuru pira ada sapi jakate? 30. 30 sapi dhisik. Iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Kok tunggale ana kiai kuno dadani. Wong nak korban iku kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kak, sungune brangga. Soal-awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong korban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi ya larang kok. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Wes kok ora sungune, syarat korban sungune kudu brang. Tapi gendut Mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya nek ngono oleh. Wis gak bakas sungu. Wis gak bakas apa? Sungu. Zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami dalam semua jurnal dunia kan ono al-muhafadzah alal qadimi sholeh wal akhli bil jadidil as-salah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris? Trennya mesti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal akhli bil jadidil as-salah. Ya, misalnya santri saya iki terus kon nggo angger mondok kok cantum mak uceling jan nggo sakit gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko, wong kuno, wong purba modal. Kok beras. Ya ada wah makhluk wah Tarsan mondok. Kok beras aton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih lah dororo malah gitu. Model nek sarang digato. Nori itu. Wah, 12 Wah, malah bangkrut ya model sarang cek pikiratan. Nek nori malah keok tenan. Madeg bulu ndi? Jatirogo ndok senori. Urung kok pondoke kan. Iku berarti didol nggo ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati. Yang mulai wakafarat bi Isa, wakafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya loh kak, wong Palestina mangkel perkarane wilayah dicaplok. Ora kok perkara Israel agamane Yahudi. Cek kowe Yahudi utamu sing penting aja nyaplok negaraku. Kan ngono gak tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuwait cara Iran. Kuwait be Iran. Padha Islamilah tukaran karena dianggap pencaplokan negara, wilayah. Iku ketok, nak teori sekuler benar. Wis santekno kafirem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran mbek Singapura? Ke Singapura atau nyaplok Indonesia? Ambek Malaysia men tukaran terus. Lho dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam model Islam tuh. Kowe nyaplok ta ora? Nyaplok.
Nah, yang kayak gitu, makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah nih. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak, sing nom aku tahu sing umure 70 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM sing mati ning bandara sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Wong aja, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menurut sangiran. Wong wis bau tak ngomong sak buruk-buruk. Tahu sak pesawat ya aku. Kalau iku hadis itu tok mati. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan, sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa wis profesor. Ora ngarep, wis iki paling ekstrem mesti ben sekuler. Mesti sekuler. Lus paling potong jari tadi. Angen-angen ya iki khusus apa ya, iki minan sedan yang paling tapak santrine tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Artinya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh itu tuku HP. Lho nang tamu napek gitu tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Yang penting sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstremnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam mau gawe gerobak kok. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat bi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Iku podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti apa? Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tahun 40-an. Tahun 40-an ya kan. Makanya wong turunan Raden Asnawi bangga itu jane gak krono ngalim ya, krono beliau aktivis tuh. Masuk sing nglawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, Adolf Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nang Jerman yo wah, nang Polandia yo wah, nang Diti kan wae. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia, oh semua ras Yahudi dilanggar. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perda. Paham nggak mana? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermadzhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili bahasa dia mati. Ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Tapi di tren kok. Akhirnya PBB sakake Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan Inggris. Iya jajan Inggris. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan. Era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial ini. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penyablokan teritorial, sudah tidak karena kamu Yahudi, ya Islam sudah ada. Jika mana Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham tak? Jadi itu pasti terjadi sekularisasi. Bentuk teritorial. Ini mesti bentuknya ya naik dan Kalau Filipina ya orang. Iya. Atau caplok-caplokan. Nabi Malaysia apa Islam ya malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, di zaman Soekarno. Wong ibu zaman Waduk Jombang, iku cek eling, iku ngapa kok cilik dijak demo kiai ini ganyang Tengku apa? Abdul Rahman.
Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno datuk ganyang apa? Malaysia. Ya, bodoh Islam ya. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Naisen sebuah apa? Karena aku anggap pas rapat-rapat itu ya pusing. Jadi suwantri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin mau kerasa sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang bisa keluar apa dari sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak dijak gak gelem. Sing cak SMA gelem, lu milih sing gelem. Santri Allah, butuhnya gelem. Orang kok santri atau orang? Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah bukan, perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badin ya badin. Berarti al-akhlu beda detail aslan. Itu mesti negara sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu. Sudah ada, sudah ada. Pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa. Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah digerakkan ke orang Islam harus berpikir liberal. Orang perilakunya dengan dirinya laku dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu tuh. Cuma ideologi tetap penting. Nah dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya setuju. Hanya dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa apa ya. PKS kan enggak masalah kan. Misalnya kader PKS itu internet di duwe SMS banking, tapi wajib tahajud wajib Tuhan. Tapi dia modern sekali misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon iku mesti ra tau duha atau tahajud. Sing mesti jenis ini, anggere sing duha tahajud sing kuwere. Ini alhamdulillah dikai wong 20.000 dikirimi tangga ya alhamdulillah. Itu kan iya, tahajud itu mesti sing ora duwe SMS banking ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek. Jadi berita-berita BIR turun sak menit ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Aku ora saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses yang medik. Oh. Nggih. Wong tamu kan kakak semene, aku pakai semene kan tak suka sih. Pak ini saya puasa sebenarnya aku ada itu aku ini. Terus begitu Pak, saya kalau pakai jilbab nggak bisa kok. Iya tapi kalau puasa bisa ya. Iya tahajud gitu. Iya tahajud. Kado ancekak. Lho aneh kota biasa tenan ya. Aneh kota bocah wayayu kado ancekak nggo rukoh ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki lha kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Kalau salat ya bro. Masyarakat sini nek ndarani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Pun nek zaman. Iya, nyoto tenan. Ya doa anti kabar do tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang nek pasar itu ya go rukoh wae jamaah dulu ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara. Bocah pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Duha sih, tidak salat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya macak gitu lah. Jika tidak tahu juga. Mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan. Makanya bener Dewi ya. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama ya Kak. Dewi ya itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Ya kan dhisik koyo apa angger sarungan ku kiai. Nak celananan lagi. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Nah, bisa era celana niku mantas sababi komen bawa apa? Oh, antake londo. Bisa ku kiai celanane divonis kaya saiki sira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah, rubah itu kan
sak generasi kayak Mbak Mun nak menangi 2 generasi, generasi diharamno, generasi beliau sendiri sudah selamat. Iki sepura rong iku lek rong perubahan ya kan. Wong aku menangi ta, Mbah Mun bangga putrane gak SD. Ya menangi putrane kon kuliah, padahal masih sak generasi. Putrane iki kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah Khalid, tak top anak. Wes budi. Kono ku seneng sekolah, anakku cek rong seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nanti kuliah. Nanti S2, nanti S3. Zaman. Nah, makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam tingkah kesalahan. Mulane zakat kayak Mbah Mun cara sing probasitor dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh tak. Misalnya kayak kakao. Kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki ra pari ra wajib zakat. Salarang-larang iki, Pak. Wong duwe zakat pira pari sak ton. Pira Pak? Wong pintal pira? Pasti pira? 12. Satu ton. 12. Iku regane lagi piye? Iku ijek larang wong panen kakao rong pintal. Nah, wong misalnya panen apa Kak sing dimasak iku apa tak sing luaran tubar jinten? Merica. Terus Pak Arani gak zakat ya ora kutil balat. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Cengkeh. Kayak gitu kali zaman windu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, sing takrif wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di windu mbek duwe sapi sugahe gak langit mbek Bu. Lan kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah Pak malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan NU saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qardawi pas fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, terus zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi kayak di fikih zakat diterjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman hiburan kayak aku kerja di Brunei. Sering meng Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia gitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia anjing besar Yusuf Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, dari Sutioso gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa Kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja terang. Ya. Jadi kan nak nunjuk slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjuk bahwa Islam kota itu mergani Islam. Pak, itu ya Islam desa malah dizakat. Mau dibilang. Mau sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Pak, ngono kok ngomong sentimen Islam. Beda Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo lentrangno iki bayanun limakna. Ora bayanun lidzalik tapi lima nadzalik. Artinya gini Kak. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat. Tapi lebih luas dari itu aqalu likulli dinin laisu napa? Jadi ya trennya antara agama, antar kebenaran pasti klaimnya laisu alasun. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener kealiran ada berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebatno teman-teman. Fawo yahkum bainahum yaumal qiyamah. Aliran di kampus kan gitu, Pak. Jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia. Kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya tidak langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa.
Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, muilar itu jauh tuh. Hukum Tuhan kok divonis apa? Manusia. Ya repot udah ngono. Ngomong kok dibalik jilnya rasa ampun. Udah. Cara aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan jadi ora usah dikandang. Nah cara kula nggih tetep bener ngerti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung muin entek. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, terus pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya dia lama di PBB dia apa? Dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Paham enggak? 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Kok dihilangkan yang tinggi. Wong Kudus nganti gemari palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak suka. Nyatane biasa-biasa aja. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan apa kok cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Itu dihitung. Dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. UNTM 30 triliun biru. Coba nantang deh. Main kok suruh sini, ayo hitung-hitungan. Jadi artinya untung. Jadi dia duwe data, macam orang pintar seneng yang beda data. Jadi tidak kemproh-kemprohan fatwa. Itu dia hitung beda data. Kan iso tuh Gus itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang pajak. Maka agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lu butuh untuk data dari berbagai pihak. Liwat ini modal. Ya modal. Iku nak ra dhek nganggur 50 triliun rawani. Miliar gitu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwamu itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwamu itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. Mau ide rara anak fatwane rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak orang hitung biasa. Iya ora, dia nganggo kitab. Lah cara kula mau kudu di modern to. Artinya fatwa ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi kok dihitung. Tapi ya ape. Ora paham apa. Gila dari iku, Cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, ora paham iki turunan Syekh Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng kok. Wongnya gentleman. Artinya dia diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, apa cinta. Tapi kan aku wartawan kan berpenelitian ini. Ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI akhirnya. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak. Jadi kelihatan mereka tulus. Kau Mas Rono kak, seneng kantornya kau ada uang, sadalan itu sisian. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Ngomongnya kok disoal jadi akhirnya. Jadi sing mau keren itu mau Din Samsudin doang. Sekjen Muhammadiyah. Iya ketua Muhammadiyah. Sing dasinan dari mau Din Samsudin doang. Ya itu di sarungan, di sandal. Itu harus sandal sisi ya. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Tapi aku gelem mana? Sebenarnya nak sekolah gelem. Nak mulai gaul ya gelem. Rodok masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin coba Jogja. Ke ketua MUI Jogja wakrab.
Jadi aku misalnya iya ya lewat jalur kepengurusan dikjat. Tapi sekarang itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BP POM, Badan Pengobatan dan Panganan kan. Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian kayak apa sih namanya itu terus ngandung apa juga pengawas itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun ya halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nganggo fikih apa? Ngeri tuh kak. Fikih itu kan kempro-kempro. Ada gerto tohirun jadi halal. Nggak repot tuh. Padahal formalin. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Tapi nak fikih nak madorot kan haram. Itu madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah. Bicara pondok ra dihitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora apa tuh kali cah pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang itu modern. Jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Artinya kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Karena aku gelem nak MUI, pas kepen gelem ya gelem. Masa akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem peneliti. Kau bolak-balik aku ngomong kan, anak penelitian kiai bisa apa? Kau nak kiai itu anut kitab-kitab hikayatan angkitan. Nah, saya kira iso. Misalnya penelitian agama, wawancara pendeta, kiai. Lewat UI, kau UI, kau UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejat, bisa wawancara Mbak Bus, bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, itu sok kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejat ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak pakai merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini siapa? Yang mu'alaf masuk Islam. Ini dari Handono. Karena dia mantan biarawati. Pernah sekolah di Vatikan. Mana lah kan? Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen. Mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen? Ada masuk gereja aja ada berat. Mana lah? Saya kan daerahnya mesti ngono lah. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia, detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, berangkat salib dia ke apa? Kristen. Padahal dari kota saya itu salib itu juga gaul-gaulan. Paham ya, itu pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham gak mudah? Fawwaw yakum benahum yal qiyamah. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mana ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknani di birahu ala dini kulli. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama nani ayat ini kan? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini, liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab bisa ada bukti ini, Resaris. Yaitu misalnya yang Mesir, di mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme, jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodok jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika makna nili zero itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Indonesia tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjenak ning Arab ketok Islam menang. Lah ora menang piye to? Bose Syekh Arab. Insinyur wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bose Arab Islam buruhe ka ora nak ning Arab, nak ning Indonesia.
bose Kristen, sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham enggak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang enggak oleh ulama-ulama yang penelitian, makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis kayak sorot. Azharo yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharo kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham enggak men? Jadi gamane ngene enggak, misalnya aku jadi buruh. Bosku Cina kafir. Tugasku misalnya ngeter anak ini gereja. Saya tetap akan izharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsir lizirohu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin andai kan ditafsirkan oleh kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiai kok Partai Islam kalah mbek Partai Nasional. Dhisik Masumi kiai BPNI. Saiki P3 mesti kiai PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiai. Pemenang nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat mesti menangan tuh. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dilihat ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli didinen laisu napa? Alasai. Terus menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka fawwau yahku bainahum yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu. Min amriddin fayudkhilul muhiqqa al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana masajidallah. Wa man tasawwa iku azlamul wahdalim ela hadat ora ono suci azlam ingkang luwih zalim. Memang dibanding wong mana akan larang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Nglarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam rusak masjid. Bil hadmi kelawan rusak awit takdil itu nganggo. Iki ke pait ra pait itu mbok rungokno. Termasuk dianggap rusak masjid iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah tabligh. Nah ini kiai andong nih, itikaf ning masjid kuwi ibadah. Bareng sing seneng itikaf jamaah apa? Maksudnya orang ngene iku. Jamaah tabligh nak penelitian ning ndi ra senengane jujuk masjid lho. Mbok dakwah ning ndi jujuk apa? Masjid. Nah niki andong bareng fatwa itikaf ibadah, saya kira pati wani. Terus sing seneng itikaf jamaah apa? Juga lagi minggu jenggot itu sunat. Bareng sing jenggoten wong PK, jangan jenggoten wong mesti PKS. Kan seragam lho, Pak. Mesti ra duwe kumis jenggot. Jadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jum sing nglakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam tabligh kok. Nggih ana terang arah lho, Kak. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih kok. Padahal dianggap termasuk rusak masjid bil hadmi awit takdir. Tapi kok bener iki adalah tumburan apa ayat ikhbaron karena critakno alir Rom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi. Kekuatan Romawi ora Romawi Italia mboten. Kekuatan Romawi. Mergo Romawi Italia iku komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Aufil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin anak Nabi Kanjeng sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifati saking betul. Ulai kal temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lahum maka ana ora ana iku lahum kedhe wong akeh apa ayat khuluha ing mancing sapa ngakeh ing masjid Allah. Ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun utai dawuh khaif utai iki dawuh ulaika khobarun khobar di makna amri kelan nganggo makna perintah akhifuhum bil jihad akhifu tegese ngagitasi sira utawa ngintimidasi sira meden-medeni sira hum ing musyrikin bil jihad kelan nglaksanakno jihad falat khuluha mengko ora iso mancing ha ing masjid Allah sapa hadin siji aminan halis mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya. Yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja.
itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah. Yang enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma kana lahum ayadkhuluha illa khaifun. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham enggak ya? Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun di Quran wa innal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lala Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid yang di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mulane gedeng Wahabi aja nemen-nemen Wahabi yo kebenaran. Ndekne klirune perkara nuduh kita nek ziarah musyrik tok terus sing mari KNU go gedeng. Wong bisnise ziarah wali songo kok diharam. Kok sanggup ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih utawa paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Ajane dosa Wahabi paling fatal ning Indonesia ra perkara ziarah kubur tok. Liyane kan gak diurusan tuh. Jadi Wahabi jasanya ya, Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah wal Madinah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid lho, ora masuk Mekah. Fala yaqrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana apa? Masjid. Artinya bus berarti bisa masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, kamu ngono ngeri ya Pak, suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi enggak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah, padahal sebuah negara pasti ada saling kunjung. Pusat pemerintahnya di Dakar Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Sebab itu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia nglindungi Mekah tapi ora omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Namun ditemang sana ning gak Riyadh. Laut dibrek hanya orang suga. Lah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama enggak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masjid Allah dengan arti haram Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang masjid lek daerah pala ya krobul masjid. Ya. Wa sa'afi kharabiya rujuke masjid Allah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masjid Allah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi iki, ning sawi iku masjid Allah jam'u masjidin sumya bismi sujud ya ana asyrafu arkani salat. Ning kene ya iku ya ora muni masjid. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halil ahwal ila fi halika ni khaifu. Fala yaqrabul masjidal haram man. Fala khawatir ma sama tunduk ke kafir masjid. Abu Hanifah menjen kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir masjid ya. Hanafiyah menjen paling sekuler dan urusan ngono dapat fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu. Dia itu dilembagakan, paham gak? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantor ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus, ya gocok tong, gak sopo, itu mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya, semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu, artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham nggak? Itu penting, makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf ya, di IGM ini. Aku Wahabi raca cocok, tapi nah, dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan teh? Dijupuki diwakil. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak diwakil. Ora yo gak. Kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa?
Kok disirikno, hukum haram kan gak terus. Aku menawa diduduk menawa. Ya, wis duwe kisah Ka'bah kaji-kaji mletene ora karuan kok. Kok dijimat kisah apa? Menawa kisah Ka'bah miswae bang utama kene digo jimat. Ngomong eno iku nuruti jimat apa diga apa? Wong setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Ana asli Kulo malah pabrikan iki. Malah pabrikan. Bakal setambul. Lah nek trae diwaduk kok pabrike luwih jaduk. Lah nek sing duwe wis jaduk kok pemene sing gawe. Nek pabrike jaduk tenan to mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa Rego 1000 kondone kepek kula iki. Nah iya. Wong aku ketemu di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean kok ora asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjapu ya. Karena asli kok bodol mune ora di duwe. Wong kuwi sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jangan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli piye ta? Asli kok pangeran apa asli Istanbul? Maksudnya asli lho piye? Asli kok pangeran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat jadi wong bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sing ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Mbek asli tenan dhek ora sugih. Juga isu iku tahu digoleki wong pas bapak berwafat. Kan terkenale bapak diklambi untuk kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kalau rasa kabeh kok semua menjaduk. Itu kok jaduk. Nanti saya kira mati ya jaduk. Jaduk kan mati dhisik. Oh, isu ngono nek endo kan serem ya. Nabi Antakusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh, iki Akek Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Ngono Akek apa pengasihan ya. Baik, itu ngene iku Pak, gawe wae. Iya. Iku takalan iki mati. Heeh. Gawe. Itu waktu di terus bariku diarani macam-macam dijinakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Nabi Sulaiman Virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Karena gelem nyimpenake bapak perkara niku jenise watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang pancen jenisnya batu hoki lho. Ayo, bentak dol. Angger larang wis organe jasa kok. Nyate tadi kok. Tuku mobil luwih gaul. Jadi ya kita memang anti Wahabi, tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Iku mau kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Lalu sampean waca lho kan ning tafsir. Iku kan madzhab 4 itu kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa falayat kuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarai ya. Umpama nganggo madzhab iki kemproh lho. Sampeyan waca ning sawi. Falayat kuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famana malikiyah ila li hajatin wa fasala syafi'ah fa qalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salasah jaza wa illa bala. Wa jaza wa Hanafiyah mutlaq. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah, Madinah sak tanah kabeh lah, orang sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan di bidang ngendi? Iya. Mane kok Gustur nglebokno Sudomo ning masjid ya oleh. Iki oleh nglebokno kafir ning masjid in adina lahu apa? Muslimun. Asal untuk ana Islam sing olehno. Lah donatur dira oleh. Kafir lah kok apa? Malah nek kena pertanyaan. Oh itu akad dalam bujit ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur dira oleh. Ini apa nyumbang masjid? Kok dipeki donatur dipeki. Itu pada kan seneng nyumbang masjid. Iku ora ana takbir-takbir in khofat talwisahu. Ora ana ngono-ngono. Nyumbang. Dadi saiki peke diganti. Ora usah khofat talwisahu tau. Donatur ta ora, nak donatur ya. Lha iki termasuk dinamika, iku ora dadi beki. Iki madzhab 4 tak longgar kabeh lho kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau.
Nabi mutlak. Tapi seneng sekuler Nabi ngono niku ora masalah. Takok itayamu nganggo apa? Mlebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Senengane dek muni kena. Hanafi ku ane paling ringan atau Libya lah paling agak Hanafi. Nggih, nang Libya mayoritas Afghanistan. Nggih, Afghanistan. Sapi itu mbah menarik ning Indonesia. Sapi. Cocok ya. Ya karo Indonesia cocok. Nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng gue Hanafi. Gaul gak? Modelnya ini ora tau haram. Haram tuh, senengane beli salah. Lah iki baca-baca Hanafi apa mutlakon lho? Mutlakon. Liyane kan ibu-ibu kanggo syarat barang sawangane macem. Nek di Islam ya oleh, nek ana hajat ya oleh kan fama anahul malika ila hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlakon. Iya, coba Hanafi apa? Mutlakon. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun kehinaan. Hawanan tekse kehinaan berkat li kelawan ken pateni wasab silan kabeh wis jadilan sisi. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki sugih-sugih ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malang Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha ya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang di. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi, era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Anak saya ini terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dunia, ora tahu. Mulane dari pakar-pakar di Amerika lah nangenya ngene. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Andaikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat Kak, terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodern. Itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional. Karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan. Dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang semuanya Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kamu. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa berbayang tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling enggak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Wah anak saya yang mati. Artinya apa? Perang itu satu teori hidun-hidunnya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan rausan dunia negara ini tetap bisa ngimbargo dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donal orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kiamat. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Enggak, pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelimpungan karena semua teknologinya bergantung apa? Minyak. Mana Yasir Arafat nak mengangkal milik Arab, apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya wong ora ono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia itu ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit ada Swiss. Nah duit raja juta ada kok BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliunan tetep ning ndi? Swiss. Bahkan mitosnya
duwe Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Iya sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada bisa. Swiss itu saking saktine. BI saja tidak bisa melacak. Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Pak Harto korupsi, terus dulu dana pebuki persiapan kemerdekaan itu kan mau dilacak, itu tidak bisa. Lah dia mending Swiss Gus mulane ra ketok. Nah, jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih lek duwe ning ndi. Dadi ora apa. Lu kan versi film lho kaya sampean ndelok film Cina barat kan. Mesti tabungane ning ndi? Nah, suatu ya rabuin tuh, nabung ning BRI di embargo ketika beda apa monarki kan iso dilacak kan. Nabung ini sungguh sih pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI gue duwe jajan putune gue gak. Jadi kadang ya cukup 1 juta gue jajan apa putune itu didawak ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu. Di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jarene Israel kurang ajar betul. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara Israel 1 ditukar mek 1.000 jajal. Gelem, satu gelem masih tok. Mereka pancen wong Hamas yang misalnya kalau sitok ikut tok. Israel iso cak-cek nggoteng kok. Lah Hamas sampe nyandera Israel piye? Tentarane nggoteng gak mau nambah nih. Betan nyandera mbek ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu hawanun harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi nggak mungkin. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susahnya? Nikmat dengan cara Indonesia ini loh tahu sugih di tanah obo duit ya. Lapo drengki tonggo barang malah diwaneni wong cilik. Wis semua orang marung malah selesai. Ngono lho kaya ngene. Kalau dia kaya rasional, ya wis dah orang marung ya jan mbek anake selesai. Lapo drengki wong cilik barang malah ora rasane dantem pletong bareng. Ngono lho. Dadi nek wis sugih ya wis. Lah andai kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada kok perangkap sing jenis perang itu. Sing ana polisi tok, ganti tentara. Tapi semua ngono. Sing dijogo wong rono. Ora kuwatir kerusuhan, mulut delok wong sak dunya kere kabeh. Yang Swiss nek delok sak dunya kere. Wis dadi embargo gak masalah kok. Dadi dhuwit sinengko Hun Sen. Wae sapa? Taksin Sinawata jumlah triliunan, kok dhuwit raja udah ditakok negara masing-masing. Sing dhuwit apa? Raja. Ora mlebu wong Swiss. Jam 12 produksine wis jam larange. Jam regane 120 juta. Piye gitu. Rolex ku termurah sekarang ku ijek 12 juta, sing kelas paling dek. Ijek 12. Mergo produk di Swiss. Ora bicara iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beras mesti. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki. Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak. Jam. Lah iku nek ape wudu rak kaya Akik Sulaiman iku. Dicoplok. Wong tes-tesane jam Rolex iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemana tuh rola sewu. Aku ngejam rusak tuh kena ya. Lah dadane ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu, sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, mesti Inggris itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan, kayak kincir angin kayak apa. Makanya
Peneliti-peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Ya. Amerika masih mikir perang. Ya, apa ya. Kayak Kuba melawannya pakai perang. Iran juga rencananya pakai perang. Kalau Swiss, itu paling berhasil memang Swiss. Karena mulai dulu. Jadi lah dulu petanis terbaik di dunia. Uang mau dolaran dong. Murid itu soal itu. Dolaran jam 2 jam 1 sudah. Diserempet mobil. Selama jam. Itu tak tiba yang ditekel jam itu amplopnya. Dari guling-guling punya ke amplop. Barang ijak lega. Alhamdulillah. Awak ijak terlalu penting. Penting amplopnya gak ujul. Ya kayak gini kak ya. Hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan tidak ada, kan? Contoh wal jizya kan? Serawat. Walahum lan iku tetep kedue wong Yahudi fil akhirat ing dalam akhirat. Ada pun desek soal dimun ingkang aku. Dua ta ada pun aldimun iku anarun. Walam wa nazala lamatan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imam